Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholijah Tanjung, NPM 23140038. Kelas 3A, mata kuliah Pembelajaran Bahasa Indonesia kelas tinggi. Dosen pengampu Ibu Monika Teheresia, MPD. Di sini saya ingin membacakan makalah dari kelompok 2 yang dimana judulnya Kurikulum Merdeka. Ya, yang pertama, tujuan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka memiliki tujuan untuk mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan efektif dalam meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia serta menumbuhkan rasa cipta karya peserta didik sebagai peserta sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila. Dalam hal ini, konsep pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila diwujudkan atau diuraikan dalam profil pelajar Pancasila. Rumusan profil pelajar Pancasila sejatinya mendasarkan pada pertimbangan terjadinya perubahan dalam konteks global yang harus direspons, termasuk terkait dunia kerja, perubahan sosial, budaya, dan politik, dan adanya kepentingan nasional terkait dengan budaya bangsa, nasionalisme, dan agenda pembangunan nasional yang merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tertulis cita-cita bangsa Indonesia yang menjadi arah kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan untuk dunia pendidikan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan. Tujuan tersebut dengan demikian mengarahkan agar pendidikan mampu menyiapkan peserta didik menjadi warga negara Indonesia sekaligus warga negara dunia yang mampu menjaga dan mengembangkan warisan budaya bangsa dan terdorong untuk berkontributif aktif dalam memajukan kesejahteraan dalam lingkup nasional maupun global. Berikut mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3 dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia serta berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan tersebut kemudian diejawantahkan dalam bentuk perilaku yang lebih terukur, yaitu dalam profil pelajar Pancasila. Istilah pelajar atau linear digunakan dalam penamaan profil merupakan representasi seluruh individu yang belajar. Profil pelajar Pancasila dirumuskan sebagai pelajar Indonesia merupakan sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Dimensi profil pelajar Pancasila diintegrasikan dalam pembelajaran melalui sekurang-kurangnya 3 cara, yaitu yang pertama sebagai materi pelajaran dalam kegiatan intrakurikuler, yang kedua sebagai pengalaman pembelajaran atau strategi pengajaran yang digunakan guru, dan yang ketiga sebagai objek kegiatan kurikuler. Dimensi profil pelajar Pancasila juga perlu dibangun melalui lingkungan belajar yang kondusif. Berikut pembahasan lebih lanjut dari masing-masing cara mencapai profil Pancasila. Yang pertama, sebagai materi pembelajaran dalam kegiatan intrakurikuler.
Pengintegrasian dimensi profil pelajar Pancasila dalam intrakurikuler dilakukan dalam bentuk capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan materi ataupun topik pembelajaran. Dimensi profil pelajar Pancasila tidak harus terbatas pada satu mata pelajaran tertentu, melainkan terintegrasi dengan muatan pembelajaran. Salah satu contohnya dalam topik pembelajaran terkait keberagaman yang masuk dalam muatan pembelajaran pendidikan Pancasila dan IPS. Misalnya, muatan pembelajaran ini terkait langsung dengan penguatan dimensi berkebinekaan global. Upaya pencapaian tujuan pembelajaran terkait memahami perbedaan budaya dan mengapresiasinya juga sekaligus dapat membidik kompetensi dalam bentuk pelajar Pancasila. 2. Sebagai pengalaman pembelajaran atau strategi pengajaran yang digunakan oleh guru. Penguatan dimensi profil pelajar Pancasila diperlukan melalui pengalaman belajar langsung dan terkait dengan pengetahuan sebelumnya serta minat peserta didik. Hal ini dilakukan agar peserta didik lebih mudah menghubungkan sesuatu yang familiar dengan pembentukan pengetahuan baru dan punya otonomi dalam pembelajaran yang membuat dirinya lebih terhubung dengan pembelajaran. Strategi yang digunakan perlu membuat peserta didik lebih terhubung dengan pembelajaran. Perlu melibatkan aktivitas mempertanyakan dan mencari tahu banyak hal, mendorong keluasan berpikir alternatif, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan yang analitis, rasional, dan bahkan inovatif yang diiringi dengan refleksi terhadap pemikirannya. Peserta didik perlu juga dibiasakan untuk menyampaikan gagasannya, mempertimbangkan perspektif teman sebayanya, mengembangkan kesadaran responsif, dan menyimak orang lain. Selain itu, aktivitas pembelajaran yang melibatkan kolaborasi dan teknologi yang relevan juga dapat mengasah pengalaman belajar peserta didik dengan lebih optimal. Pendekatan pembelajaran inquiry dapat mendukung terbangunnya kemampuan-kemampuan ini. Strategi yang melibatkan aktivitas-aktivitas tersebut diantaranya interaksi yang produktif, diskusi terbuka, tugas kolaboratif, dan berkaitan dengan masalah dalam kehidupan sehari-hari. 3. Sebagai proyek kegiatan kurikuler. Fokus pada pendidikan karakter, upaya mencapai profil pelajar Pancasila tidak cukup hanya melalui intrakurikuler seperti yang ditemukan dari hasil evaluasi bahwa banyaknya materi pelajaran yang perlu dipelajari peserta didik membuat kurangnya waktu untuk mencapai kedalaman sebuah kompetensi. Begitu juga dengan internalisasi karakter, sehingga dianalisis diperlukan alokasi waktu yang khusus di mana peserta didik memiliki waktu untuk mengeksplorasi dan mengasah kepekaan terhadap isu di lingkungan sekitarnya. Tanda adanya beban materi bidang pengetahuan yang perlu dikuasai. Yang bagian B, prinsip perencanaan kurikulum. Dalam hal ini berupa prinsip perancangan kurikulum merdeka yang didasarkan pada hasil evaluasi terhadap kurikulum sebelumnya dan landasan serta pendekatan pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip perancangan kurikulum sangat banyak, namun agar lebih mudah untuk dipahami dalam konteks kurikulum merdeka, terdapat 3 prinsip. Yang pertama, pengembangan kompetensi dan karakter, yang dimana dalam upaya untuk menumbuh kembangkan cipta, rasa, dan karsa peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila.
Kurikulum Merdeka diarahkan untuk dikembangkan sebagai kurikulum yang dapat memastikan dan mendukung pengembangan kompetensi dan karakter peserta didik. Yang kedua, fleksibel. Yang dimana fleksibel ini yaitu mengembangkan kurikulum harus fleksibel, yakni memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan dan pendidik untuk mengadaptasi, menambah kekayaan materi pelajar serta menyelaraskan kurikulum dengan karakteristik peserta didik, visi misi satuan pendidikan, serta budaya dan kearifan lokal. Yang ketiga, berfokus kepada muatan esensial. Semua peserta didik perlu mencapai kompetensi minimum, namun kurikulum yang terlalu padat dan diajarkan dengan terburu-buru mengakibatkan guru hanya memperhatikan kemampuan sebagian kecil peserta didik yang lebih berprestasi. Akibatnya, sebagaimana yang ditunjukkan dalam penelitian Prince Head dan Pitti di India tersebut, anak-anak mengalami kesulitan belajar yang makin tertinggal. Pengurangan kepadatan kurikulum dapat mengurangi kesenjangan kualitas belajar. Hal ini ditunjukkan juga dalam kajian yang dilakukan Inovasi dan Pusat Penelitian Kebijakan Kemendikbud. Fokus pada muatan esensial artinya juga kurikulumnya harus sederhana. Kajian yang dilakukan menunjukkan bahwa di beberapa negara berkembang seperti di Indonesia, materi pelajaran yang begitu padat membuat guru terus bergerak cepat, menyelesaikan bab demi bab, konsep demi konsep, tanpa memperhitungkan kemampuan peserta didik memahami konsep yang telah dipelajari. Menurut temuan mereka, hal ini bukan karena guru tidak menghiraukan kemampuan peserta didik, tetapi karena mereka dituntut untuk menuntaskan materi ajar. Sekarang bagian C, karakteristik pembelajaran kurikulum merdeka, yang dimana kurikulum merdeka sebagai sebuah gagasan dengan tujuan mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan efektif, dan menumbuhkan rasa cipta karsa peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila, yang kemudian dikembangkan mengacu pada 3 prinsip utama. Rancangan kurikulum merdeka juga merekomendasikan beberapa karakteristik pembelajaran tertentu. Karakteristik pembelajaran ini berperan penting dalam mendukung tercapainya tujuan kurikulum merdeka dan dirumuskan sedemikian rupa berdasarkan pada landasan filosofis, sosiologis, dan psikomedagogis. Terdapat 4 karakteristik pembelajaran kurikulum merdeka sebagai berikut. Yang pertama, memanfaatkan penilaian sosiologis dan psikomedagogis. Terdapat 4 karakteristik pembelajaran kurikulum merdeka sebagai berikut. Yang pertama, memanfaatkan penilaian atau asesmen awal, proses, dan akhir untuk memahami kebutuhan belajar dan perkembangan proses belajar peserta didik. Yang kedua, menggunakan pemahaman tentang kebutuhan dan posisi peserta didik untuk melakukan penyesuaian pembelajaran. Yang ketiga, memprioritaskan kemajuan belajar peserta didik dibandingkan cangkupan dan ketuntasan muatan kurikulum yang disampaikan. Yang keempat, berdasarkan pada refleksi atas kemajuan belajar peserta didik yang dilakukan secara kolaboratif dengan pendidik lain. Landasan yang bagian D, landasan kurikulum merdeka. Yang pertama, landasan filosofis. Berikut poin landasan filosofis pengembangan kurikulum merdeka.
Yang pertama, pendidikan nasional Indonesia mendorong tercapainya kemajuan dengan berpegang dan mempertimbangkan konteks Indonesia terutama agar budaya Indonesia. Yang kedua, pendidikan nasional Indonesia diarahkan untuk membentuk manusia Indonesia yang holistik yang dapat mengoptimalkan potensi diri dengan baik untuk tujuan yang lebih luas dan besar. Yang bagian ketiga adalah pendidikan nasional Indonesia responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Yang keempat, keseimbangan antara penguasaan kompetensi dan karakter peserta didik. Yang kelima, keleluasaan satuan pendidikan dalam menyusun kurikulum mengimplementasikan. Yang bagian kedua, landasan sosiologis. Ada bagian-bagian landasan. Yang ketiga, landasan psikopedagogis. Yang keempat, landasan historis. Yang kelima, landasan yuridis. Oke, kesimpulan dari makalah kelompok 2 adalah kurikulum merdeka merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebenarnya yang bertujuan untuk mewujudkan pembelajaran bermakna dan efektif dalam meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia peserta didik. Kurikulum ini dirancang untuk mengembangkan peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila, serta menyiapkan mereka menjadi warga negara Indonesia dan warga dunia yang kompeten. Dalam perancangannya, kurikulum merdeka menganut 3 prinsip utama, yaitu pengembangan kompetensi dan karakter, fleksibilitas dan implementasi serta fokus pada muatan esensial. Karakteristik pembelajaran kurikulum merdeka meliputi pemanfaatan penilaian di berbagai tahap, penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik, prioritas pada kemajuan belajar, serta refleksi kolaboratif antara peserta didik. Landasan kurikulum merdeka mencangkup aspek filosofis, sosiologis, psikopedagogis, historis, dan yuridia. Secara filosofis, kurikulum ini bertujuan membentuk manusia Indonesia yang holistik dan responsif terhadap perubahan. Oke, terima kasih. Sampai di sini saya membacakan materi kelompok 2. Terima kasih.